Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Semoga tetap dalam kondisi sehat, patuhi protokol kesehatan meski pandemi sudah mau berakhir di beberapa wilayah. Dan semangat cari cuan tentunya. Oke, bersama saya Fauzan Gali yang akan membawakan podcast hari ini ditemani sama Putra Andika. Sehat dong, Put? Ya, halo. Saya Putra Andika Pradana dari Divisi Riset dan Strategi. Jangan formal gitu dong. Pakai aku aja, nggak apa-apa. Oh ya, oke. Oke, Putra ini Oke. dari Divisi Riset dan Strategi SPM 2022 ya. Jadi sudah terbilang cukup berpengetahuan lah di dunia pasar modal, khususnya saham. Podcast kita ini terhubung dengan akun YouTube yakni Galeri Investasi Universitas Airlangga yang rencananya digunakan buat beri materi yang edukasi gitu mengenai investing di pasar modal. Jadi cek ya, jangan lupa. Sedangkan di podcast Unar kali ini kita bakal mencoba diskusi bahas peristiwa kejadian yang berkaitan dengan pasar saham hingga pengalaman kami sebagai investor. Dan tentunya bahasan kita itu easy to follow, baik oleh pemula maupun pemain baru di dunia saham. Sebelum mulai nih, persetujuan dulu enaknya dipanggil apa Putra ini? Mas, Kak, atau Kang nih? Ya, Kang aja mungkin. Oke, Kang ya, setuju. Oke. Soalnya kemungkinan di podcast selanjutnya ini kita bakal ditemani sama Kang Putra ini. Jadi ingat namanya baik-baik ya. Yap, cukup untuk perkenalannya. Masuk ke topik utama nih, yakni sektor e-commerce. Sebenarnya sejak tahun 2018 sektor ini sudah ada yang melantai di bursa saham. Namun karena dua pendatang baru yakni Buka dan Gotoh, sektor ini jadi ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Sekedar info ya, marketplace dan e-commerce itu suatu hal yang berbeda, di mana marketplace itu suatu aplikasi transaksi jual beli online yang mana barang-barangnya itu berasal dari penjual-penjual yang berbeda, sedangkan e-commerce ya juga sama transaksinya jual beli online, namun barang-barangnya itu milik mereka sendiri. Hanya saja ya, namun karena Goto dan Buka ini mengombinasikan layanan e-commerce, on demand, dan lainnya, maka banyak yang mengaitkannya dengan sektor e-commerce. Mungkin biar lebih mudah gitu ya mengklasifikasiannya. Nah, kalau bahas Niten ini nih, ada hal yang menarik dilihat dari pergerakan harga sahamnya. Terlihat ada kecocokan, di mana IPO di hari pertama mereka mengalami kenaikan, tapi nggak berlangsung lama nih. Habis itu kok malah turun. Ini karena sektornya yang sama atau pilihan pelaku investor nih, baik institusi maupun retail masih ragu karena sektor yang baru di IHSG ini. Atau ada faktor lain nih menurutmu? Gimana pendapatnya, Kang Putra? Ya, pertama kita buka dulu ya. Saham Buka ini kan IPO pertama di Indonesia, termasuk emiten yang hits gitu ya. IPO di Indonesia dan para investor ini khususnya retail ini sangat antusias gitu terhadap perusahaan yang hits, apalagi Bukalapak gitu ya. Dan karena baru pertama kali IPO perusahaan yang hits gitu, akhirnya investor retail ini memiliki ekspektasi yang tinggi kepada saham Buka ini, sehingga mereka mengira akan bisa arah berjilid-jilid, arah 7 hari 7 malam gitu. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi membuat FOMO. Karena FOMO akhirnya permintaan itu tinggi dan siapa sih yang nggak tergiur gitu ya, para institusi atau big player yang bisa langsung exit gitu ya, tanpa harus distribusi, tanpa harus jual secara bertahap gitu. Jadi akhirnya ya saham Buka ini hari pertama sempat naik hingga harga 1.300-an per lot, kemudian diajar turun karena institusi atau big player ini langsung melakukan take profit secara masif ya, karena memang bisa jualan langsung tanpa harus jualan bertahap gitu, langsung exit. Nah itu yang pertama saham Buka. Kemudian kalau saham Goto, investor retail itu sudah cenderung belajar di case-nya Buka, karena mengingat Buka yang pergerakannya se-ekstrim itu ya, akhirnya investor retail ini lebih sadar
dan bisa manajemen ekspektasinya. Ya mungkin dari pandanganku itu sih. Jadi lebih ke ya pelaku pasarnya lah yang dinamika dari investor sendiri itu supply dan demand gitu. Kalau menurutmu gimana? Gitu ya. Oke ya. Kalau menurutku ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Kan juga harga saham ini tergantung demand dan supply gitu ya. Terus juga karena investor retail dan institusi ini suatu hal yang berbeda. Jadi ya tergantung itu tadi. Kalau permintaannya tinggi gitu, biasanya memang di big player ini suka main-main gitu ya. Nah, iya. Ini nih, mungkin belum bagi yang pendengar di sana ada yang belum tahu nih apa itu investor retail, lalu investor institusi. Kok kita bahas ini dua ini, investor kok ada dua gitu. Jadi sederhananya itu investor retail merupakan penanam uang atau modal itu yang menggunakan nama sendiri gitu. Jadi kayak bisa disebut investor individu lah, investor perorangan atau pedagang retail gitu kayak kita ini. Sedangkan investor institusional itu ya investor big player gitu yang mengampu besaran dana investasi yang cukup besar sehingga peran mereka ini memang sangat berpengaruh di pasar modal. Nah, selanjutnya nih Kang, banyak aku nemu ini di media sosial, di komunitas saham, di platform diskusi investor dan lain-lainnya gitu. Orang-orang itu kalau bahas dua emiten ini, Buka dan Goto ya, salah satu statement mereka itu selalu karena masih merugi. Ya, gimana ini menurut Kang Butre, pendapatnya sama atau enggak nih kok dengan mereka kok selalu ngait-ngaitannya dengan masih merugi ini? Ya, memang ya kedua saham ini Goto dan Buka ini kan merupakan saham perusahaan startup ya, perusahaan rintisan gitu, di mana secara keuangan itu memang masih merugi, belum profit. Dan ya mungkin karena ini juga, karena keuangan yang belum mencetak earnings yang oke, akhirnya harga sahamnya juga istilahnya terdiskon gitu. Terdiskon turun ke bawah atau terdiskon gitu. Dan apa namanya, kalau kedua perusahaan ini sudah istilahnya sudah profit, ya mungkin harga sahamnya nggak kayak gini lagi. Ya karena harga sahamnya yang sekarang ini bisa dibilang di bawah IPO, di bawah harga IPO, karena memang keadaan perusahaannya masih merugi, masih belum mencetak earnings yang positif gitu. Tapi perlu diingat kalau perusahaan seperti Goto dan Buka ini buat investor itu kan melihatnya lebih ke arah growth-nya, pertumbuhan. Jadi apakah kedua perusahaan ini ada progres bertumbuh di masa depan? Nah, itu kita sebagai investor mungkin melihatnya ke arah sana. Gitu. Kalau menurut Mas Fauzan sendiri bagaimana? Waduh, menurutku lagi deh. Oke, wajar ya. Kalau menurutku ya, startup itu bakar-bakar modal di awal itu menurutku sih wajar. Ya, selain karena brand awareness gitu ya. Tujuan lain bakar uang kan ya memunculkan loyalitas ya. Jadi loyalitas itu yang dimiliki suatu startup itu bakal ciptain ekosistem yang baru gitu. Atau gampangnya customer yang setia, entah karena sudah nyaman, punya kepercayaan tinggi terhadap jasa atau produk startup, karena sudah terbiasa dan males buat pindah, atau alasan pribadi lain gitu yang jadi faktor error lah di luar konsep yang sulit kita perkirain. Kalau startup bisa pertahanin hal ini ya, maka bakal beri nilai keuangan yang stabil gitu bagi startup di masa depan. Jadi ya menurutku di periode awal ini bakar modal istilahnya gitu. Wajar menurutku. Cuman aku sih setuju ya kalau strategi bakar uang ini kan juga harus diperhitungkan ya. Berapa tahun merugi yang diperkirakan masih tergolong sehat gitu, misalnya maksimal merugi sekian tahun, 5 tahun atau lebih gitu. Tapi kalau modal mereka ada untuk itu dan masih sesuai dengan yang direncanakan, ya kurasa sih gak ada masalah ya. Keuntungan punya pelanggan tetap yang masif itu kan suatu hal yang besar gitu loh. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari sana. Jadi bisa dibilang mereka juga investasi di sana.
Iya, Gimana nih? betul, betul. Betul nggak? Oke, oke. Kita Sama ini juga apa perusahaan startup itu kan kita melihat ekosistemnya juga. Berarti sebagai investor itu harus cermat mengamati ekosistem dari Goto itu seperti apa, terus ekosistemnya Buka itu seperti apa, karena memang siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi hal ini bisa sebagai investor bisa dicermati lah, begitu mungkin. oke, jadi kita sependapat ini ya. Jadi soal rugi merugi itu kita bisa perhitungkan masih wajar ya untuk periode awal ini. Ya, Oke. Uh, Gini Kang, pernah punya sahamnya enggak nih antara Goto atau Buka gitu? ya. Kalau kalau Goto belum sama sekali dari sejak IPO sampai sekarang. IPO-nya belum nggak beli dan trading juga belum di saham Goto. Kalau dibuka dulu IPO nggak beli juga, tapi pernah pernah sempat FOMO gitu ya, ambil di harga 1.000 gitu, dan ya akhirnya dihajar turun ke bawah beberapa hari, kemudian ya udahlah aku jual aja gitu. Terus kalau kalau sekarang trading juga ada kemarin di saham Buka dan sempat profit juga. Kalau Mas Fauzan sendiri gimana? Waduh, aku sih pernah dua-duanya ini. Pas juga di harga IPO, aku jadi pesen waktu IPO gitu. Dua-duanya Goto sama Buka. Kalau boleh cerita sedikit ya, Iya, aku iya. ini selama ini ya berkeliaran di pasar saham itu sebagai trader gitu. Jadi sudah tentu aku seringnya pakai analisis teknikal gitu. Tapi sebentar, aneh nggak sih menurutmu kalau kita ini sebagai trader ini malah beli saham IPO? Kan analisis teknikal itu ngandelin riwayat pergerakan saham ya. At least sudah Betul, jalan betul. 3 sampai 6 bulan lah relatif tergantung tipe tradernya, jam harian atau SIM gitu, mingguan. Tapi malah beli saham IPO jelas-jelas belum ada riwayatnya sama sekali. Ini gimana ini? Bisa kita bahas dulu coba. Apa kita masih bisa disebut seorang trader nih atau enggak nih? Iya, sebenarnya kalau kita beli saham IPO itu kan kita nggak bisa lihat apa namanya teknikal lah, karena memang baru pertama kali gitu. Ya kita bisa lihatnya cuma fundamentalnya aja dari prospektus itu kan yang diberikan sama emitennya. Nah, kalau bisa dibilang trader atau enggak, ya bisa aja. Kalau kita hold sahamnya itu nggak lama. Maksudnya kalau kita beli IPO dan keadaan kita sudah profit dan kita mau jual, nah itu kita berperilaku sebagai trader, karena time frame-nya kita kan nggak panjang gitu. Kalau kita hold sahamnya sampai bertahun-tahun dari sejak IPO, nah itu kita berperilaku sebagai investor, karena kita time frame-nya panjang hingga tahun-tahunan gitu. Ya mungkin itu sih pandanganku. Oke, setuju. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan sebelumnya. Aku soal ceritaku nih trading di saham Goto sama Buka itu. Waktu itu aku itu pakai strategi yang terkenalnya itu dinamain buy on rumor, sell on news gitu. Jadi salah satu saham yang berpotensi naik dengan cepat itu gak hanya dipengaruhi sama analisis teknikal aja gitu, tapi bisa juga dipengaruhi sama rumor yang beredar pada saat itu. Jadi rumor yang kumaksud ini gak cuma sekedar rumor, namun rumor yang bisa pengaruh positif gitu secara signifikan terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu ya nggak heran kalau ada sebagian trader ini yang membeli saham nggak cuma fokus sama grafiknya aja, tapi fokus cari rumor dari saham-saham yang sedang diperbincangkan gitu. Nah, karena adanya rumor ini, satu rumor aja lah, harga saham itu bisa naik setinggi langit gitu. Contohnya dari yang sudah-sudah itu kayak BABP dulu ya, Ya, betul, BCAP betul. juga lingkupnya MNC gitulah, MNC gitu. Waktu itu kan banyak diperbincangkan ya sampai bisa naik 600%. Nah, jadi kayaknya udah clear nih Kang kalau kita masih di ranah sarang trader ya. Ya, ya. Dari bahasan-bahasan kita sebelumnya nih, pernah nggak sih kepikiran kalau sebenarnya ngaruh nggak sih
harga saham ini ke kinerja perusahaan. Kalau sebaliknya kan udah biasa ya, bagi fundamentalis itu kinerja perusahaan memang ada andil gitu dalam harga saham dalam jangka panjang. Tapi gimana kalau sebaliknya? Bisa nggak sih kalau harga saham itu diinterpretasiin sebagai kinerja perusahaan yang terkait? Apa perlu kita pakai analisis regresi ini? Jangan ya, bentar. Ya, soalnya harga saham itu sangat mencerminkan kinerja dari perusahaan tersebut. Kita bisa lihat saham yang paling fenomenal ya zaman dulu ya, saham Bumi. Nah, Bumi ini tahun sebelum 2010, tepatnya di tahun 2008, 2009-an lah. Itu harganya sempat di angka 9.000 per lot. Nah, sekarang harga Bumi itu hampir 50. Nah, hal ini kan bisa dibilang kinerja dari saham Bumi yang dari 9.000 ke 50 ini juga mencerminkan kondisi perusahaan Bumi. Bahwa yang pernah aku baca, Bumi Resources ini banyak hutangnya. Nah, secara keuangan itu banyak hutangnya. Nah, ini mungkin yang menjadi pengaruh dari harga saham Bumi yang dari 9.000 ke 50. Karena hutangnya yang banyak ini. Jadi bisa diambil sebuah pernyataan kalau semakin buruk kinerja perusahaan, itu harga sahamnya juga akan turun. Dan sebaliknya juga. Jadi itu pandangan saya. Tuh, ngeri juga ya, dari 9.000 ke 50. Itu ya, Iya. udah beli di 9.000 gimana itu? Ya, itu sedekah ke perusahaan. Untung nggak gelem tikar ya. Oke. Kayaknya topik pergerakan harga saham dan pengaruhnya ke emiten terkait ini cukup menarik buat dibahas ini. Terutama bagi yang selalu curious, yang penasaran dari mana asal usulnya, apa yang menyebabkan ini itu, bagaimana bisa terjadi hal seperti itu dan sebagainya gitu. Namun agar pembahasan hari ini nggak panjang lebar ya, yang nantinya bikin materi nggak terfokus atau melebar ke bahasan lain, maka diskusi kita akhiri sampai sini. Oke. Nah, seru nggak nih? Gimana ini? Ada insight baru nggak dari diskusi hari ini? Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, baik kita sebagai pembicara maupun kalian sebagai pendengar dimanapun berada. Dan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast KSPM UNER ini. Terima kasih juga nih sama Kang Putra habis berbagi pandangannya mengenai topik ini. Ya, sama-sama Mas Fauzan. Oke, kita akhiri podcast kita ya. Terus semangat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan kita dalam investasi. Fokus akan tujuan kita dalam berinvestasi dan salam cuan. Ingat ya juga kalimat ini, kalimat dari kita nih, dari aku sendiri khususnya. Lebih baik menyesal tidak beli daripada menyesal beli. Oke. Terima kasih. Semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.